Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas F, angkatan 2022, program studi akuntansi S1 Universitas Negeri Makassar. Pada video ini, kami akan melanjutkan tutorial penggunaan Zahir Accounting versi 6, khususnya tentang cara memasukkan transaksi ke dalam sistem untuk perusahaan jasa. Di video sebelumnya, kita telah membahas pembuatan data perusahaan hingga input saldo awal aktiva tetap. Nah, kali ini kita akan menginput 13 transaksi ke dalam Zahir Accounting 6. Sebelum masuk ke tutorial, perkenalkan kembali anggota kelompok kami. Ada Nur Eni Syahrir, Muhammad Rasul Haris, Fatia Isni Saad, Dijariani Amir, dan Juan Edward Tandungan. Mari simak video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung kami. Selamat menyaksikan. Baik, saya Dijariani Amir akan memulai dengan transaksi pertama, yaitu pembayaran di muka untuk sewa kantor. Nah, pada tanggal 4 Januari 2024, perusahaan melakukan pembayaran di muka kepada Bapak Ahmad Riyadi untuk sewa kantor selama 5 Januari 2024 hingga 5 Januari 2025 sebesar Rp9.600.000 melalui Bank Mandiri Cabang Kemang dengan cek nomor CD 000001. Nah, untuk mencatat transaksi ini, langkah-langkahnya sebagai berikut. Nah, pertama, klik modul kas dan bank, lalu pilih kas keluar, dan klik buat data baru. Kemudian, masukkan nama penerimanya, yaitu Bapak Ahmad Riyadi. Nah, setelah itu, masukkan tanggal transaksinya, yaitu 5 Januari 2024. Kemudian, input kode akun dengan cara double klik, lalu pilih akun beban biaya sewa dibayar di muka. Kemudian masukkan nilai transaksinya sebesar Rp9.600.000, kemudian klik rekam untuk menyimpan. Baik, selanjutnya transaksi kedua, yaitu pembelian aktiva tetap berupa komputer. Nah, pada tanggal 5 Januari 2024, perusahaan membeli 1 unit komputer Acer secara kredit dari toko Citra Komputer Mangga 2 dengan faktur TC 0001 seharga Rp7.500.000. Nah, ini sudah termasuk pajak ya. Nah, adapun langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Pertama, klik modul buku besar, lalu pilih jurnal umum, lalu klik tambah data. Kemudian masukkan tanggal transaksinya yaitu 5 Januari 2024. Catat transaksi pada form jurnal umum dengan cara double klik, kemudian pilih mesin dan peralatan, masukkan nominalnya tadi yaitu senilai Rp7.500.000 di debit, dan pilih utang jangka pendek, masukkan Rp7.500.000 di kredit. Nah, jika semua data sudah benar, klik rekam. Selanjutnya transaksi ketiga, yaitu pembayaran piutang dengan giro mundur. Pada tanggal 6 Januari 2024, perusahaan menerima giro dengan nomor BG 010023 sebagai pembayaran piutang dari PT Sinar Cemerlang sebesar Rp11.125.000 dengan jatuh tempo pada 25 Januari 2024. Nah, untuk mencatat transaksi itu, berikut langkah-langkahnya. Yang harus dilakukan pertama yaitu klik modul penjualan, pilih pembayaran piutang usaha, lalu klik tambah data. Nah, setelah itu sistem akan menampilkan form pembayaran piutang. Nah, aktifkan opsi giro di kanan atas form pembayaran piutang. Pilih customer PT Sinar Cemerlang. Lengkapi entry data lainnya sesuai transaksi, kemudian klik rekam, maka sistem akan menampilkan form informasi transaksi giro. Masukkan nomor giro tadi yaitu BG 010023 dan sesuaikan tanggal jatuh tempo 25 Januari 2025, klik simpan untuk menyelesaikan transaksi. Nah, itulah tadi ketiga transaksi yang kita input ke Zahir Accounting 6. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke transaksi berikutnya. Saya Fatia Isni Saat akan menjelaskan transaksi yang keempat, yaitu biaya operasional, di mana transaksinya itu pada tanggal 7 Januari 2016 perusahaan melakukan pembayaran listrik, air, dan telepon sebesar Rp1.125.000 serta bensin, parkir, dan tol sebesar Rp25.000. Nah, melalui Bank Mandiri Cabang Kemang dilakukan oleh Dani selaku karyawan bagian keuangan. Nah, untuk mencatat transaksi ini, langkah-langkahnya yaitu klik modul kas dan bank, lalu pilih kas keluar. Nah, pilih akun kas yang digunakan. Nah, selanjutnya itu sesuaikan tanggal transaksi yaitu tanggal 7 Januari 2024. Pilih kode akun untuk setiap biaya dengan cara double klik, pilih yang pertama itu beban listrik dan masukkan nominalnya sebesar Rp1.125.000. Kemudian biaya transportasi, dalam hal ini beban lain-lain. Nah, masukkan nominalnya sebesar Rp25.000. Klik rekam
untuk menyimpan transaksinya. Selanjutnya, transaksi kelima yaitu penjualan tunai dengan diskon. Nah, pada tanggal 11 Januari 2024 telah terjadi penjualan 4 lembar tiket kereta Jakarta-Jogja dengan harga 315.000 per tiket kepada PT Sinar Cemerlang. Nah, penjualan dilakukan oleh Anto selaku karyawan marketing secara tunai dengan PPN 10% dan diskon 10%. Nah, untuk mencatat transaksi-transaksinya dilakukan beberapa langkah-langkah berikut, yaitu klik modul penjualan, lalu pilih invoice dan klik tambah data. Nah, pilih nama customer-nya yaitu PT Sinar Cemerlang, sesuaikan tanggal transaksinya, dan ceklik opsi invoice, jasa, dan tunai. Nah, input deskripsi penjualan secara manual yaitu 4 lembar tiket kereta Jakarta-Jogja dan kode akunnya yaitu pendapatan jasa. Nah, masukkan detail transaksi mulai dari jumlah tiket 4 lembar, harga 315.000, diskon 10% atau 126.000, dan PPN 10% atau 113.400. Jadi total yang dibayarkan yaitu Rp1.247.400. Nah, klik rekam untuk menyimpan transaksi. Selanjutnya itu transaksi ke-6 yaitu pembayaran hutang atas pembelian aktiva tetap. Nah, pada tanggal 14 Januari 2024 telah dilakukan pembayaran utang sebesar Rp7.500.000 kepada toko Citra Komputer atas pembelian komputer Acer yang terjadi pada 5 Januari 2024. Nah, karena transaksi ini bukan bagian dari usaha pokok penjualan perusahaan, maka pencatatan dilakukan di modul buku besar, bukan di modul pembelian. Nah, untuk mencatat transaksi ini, langkah-langkahnya adalah yang pertama itu klik modul buku besar, pilih jurnal umum, lalu klik tambah data. Nah, masukkan tanggal transaksinya yaitu 14 Januari 2024, input keterangannya itu pembayaran hutang atas faktur nomor TC001. Nah, catat transaksi dengan double klik, pilih hutang jangka pendek dengan nominal 7.500.000 pada bagian debit, kemudian pilih akun kas dengan nominal 7.500.000 pada bagian kredit. Nah, klik rekam untuk menyimpan transaksi. Itulah transaksi yang keempat, kelima, dan keenam yang telah diinput ke Zahir Accounting 6. Selanjutnya, kita akan melanjutkan ke transaksi yang berikutnya. Saya Muhammad Rasul Haris akan menjelaskan transaksi ke-7, yaitu penerimaan pelunasan piutang. Pada tanggal 18 Januari 2024, perusahaan menerima pembayaran piutang sebesar Rp15 juta dari Bapak Jimin dengan diskon tambahan Rp200.000. Pembayaran dilakukan tunai ke kas. Untuk mencatat transaksi ini, langkah-langkahnya adalah klik modul penjualan, pilih pembayaran piutang, pilih akun kas sebagai metode penerimaan, input nama customer yaitu Bapak Jimin, sesuaikan tanggal transaksinya itu 18 Januari 2024. Alokasikan pembayaran dengan double klik nomor invoice, input diskon Rp200.000 dan jumlah dibayar yaitu Rp15 juta. Klik rekam untuk menyimpan transaksinya. Selanjutnya transaksi ke-8 yaitu pengambilan PRIV pada tanggal 21 Januari 2024. Pemilik usaha, yaitu Rani, mengambil uang tunai sebesar Rp250.000 dari kas kecil untuk keperluan pribadi. Nah, langkah-langkahnya adalah klik modul kas dan bank, pilih kas keluar, lalu pilih akun kas kecil sebagai sumber dana. Tentukan penerimaannya, yaitu Rani, sesuaikan tanggal transaksi, yaitu 21 Januari 2024. Pilih kode akun dengan cara double klik dan pilih private input nominal sebesar Rp250.000. Klik rekam untuk menyimpan transaksinya. Saya Nureni Syahrir akan menjelaskan transaksi ke-9 yaitu pencairan giro masuk. Nah, pada tanggal 25 Januari 2024 terjadi pencairan giro yang diterima dari PT Sinar Cemerlang pada tanggal 6 Januari 2024 dengan nomor BG 010023. Untuk mencatat transaksi ini, langkah-langkahnya adalah pertama, kita klik modul kas dan bank, kemudian pilih giro masuk. Nah, pilih giro BG 010023 yang ingin dicairkan. Kemudian klik giro cair, lalu pilih OK. Sistem akan membawa kembali ke lembar kerja transaksi. Nah, jika data sudah selesai, klik rekam untuk menyimpan. Baik, selanjutnya yaitu transaksi ke-10 tentang penghapusan atau write-off piutang.
Pada tanggal 26 Januari 2024, dilakukan write-off atas sisa piutang PT Sinar Cemerlang karena perusahaan tersebut pailit dan tidak mampu membayar hutangnya kepada perusahaan. Adapun langkah-langkah untuk mencatat transaksi ini, yang pertama, kita klik modul penjualan, lalu pilih piutang usaha. Kemudian kita pilih nama pelanggannya, yaitu PT Sinar Cemerlang. Lalu klik perincian untuk melihat detail piutang. Nah, setelah itu kita klik write off, maka akan muncul form jurnal penghapusan piutang usaha. Kemudian sesuaikan tanggal transaksinya dengan 26 Januari 2024 dan kode akun penghapusan piutang. Kemudian jika semua data sudah benar, klik rekam untuk menyimpan. Selanjutnya yaitu transaksi ke-11 tentang penyetoran kas ke bank. Nah, pada tanggal 27 Januari 2024 dilakukan penyetoran uang tunai sebesar 9.500.000 dari kas ke bank. Adapun langkah-langkahnya, pertama kita klik modul kas dan bank, kemudian pilih transfer kas, lalu klik tambah data. Nah, pilih akun kas pada atribut dari dan pilih akun bank pada atribut ke. Sesuaikan tanggal transaksinya, yaitu 27 Januari 2024, dan input jumlah yang disetorkan sebesar 9.500.000. Jika semua data sudah benar, klik rekam untuk menyimpan. Itulah transaksi ke-9, ke-10, dan ke-11 yang telah kita input ke dalam Zahir Accounting 6. Selanjutnya, kita akan masuk ke transaksi berikutnya. Saya, Jonito Tandungan, akan menjelaskan transaksi ke-12, yaitu alokasi biaya sewa kantor per bulan, di mana pada tanggal 28 Januari tahun 2024 dilakukan alokasi biaya sewa kantor untuk bulan Januari sebesar 800.000 sebagai penyesuaian atas sewa dibayar di muka yang telah dicatat sebelumnya pada tanggal 4 Januari tahun 2024. Nah, untuk mencatat transaksi ini ada pun langkah-langkahnya, yaitu yang pertama, klik modul buku besar, lalu pilih jurnal umum, lalu klik tambah data. Lalu sesuaikan tanggal transaksi menjadi tanggal 28 Januari tahun 2024. Lalu double klik pada input akun, pilih beban sewa dengan nominal sebesar 800.000 pada bagian debit. Dan input akun sewa dibayar di muka dengan nominal sebesar 800.000 di bagian kredit. Lalu kita klik rekam ulang untuk menampilkan informasi transaksi periode. Dan untuk nama transaksi dengan penyesuaian biaya sewa, pilih frekuensi yaitu only. Dan kita klik rekam. Nah, selanjutnya yaitu ada transaksi ke-13 yaitu pembayaran gaji karyawan. Di mana pada tanggal 29 Januari tahun 2024 itu dilakukan pembayaran gaji karyawan secara tunai melalui kas dengan total 2.175.000 dengan rincian yang pertama, Dani, Jabatan Keuangan sejumlah 950.000, yang kedua Anto, Jabatan Marketing sejumlah 400.000, dan yang ketiga Bambang dengan Jabatan Office Space sejumlah 825.000. Jadi jumlahnya sebesar 2.175.000. Nah, ada pun langkah-langkahnya itu yang pertama, klik modul kas dan bank, lalu pilih kas keluar, lalu pilih akun kas sebagai sumber pembayaran. Kemudian pilih penerima. Nah, yang pertama kita pilih Dani. Lalu kita sesuaikan tanggal transaksi menjadi tanggal 29 Januari tahun 2024. Lalu kita input akunnya dengan cara double klik, lalu pilih beban gaji dan upah. Nah, input besarnya gaji sebesar 950.000 di bagian debit. Dan jika sudah sesuai, klik rekam. Dengan demikian, kita telah berhasil mencatat seluruh transaksi keuangan dalam Zahir Accounting 6 dengan prosedur yang tepat, mulai dari pembayaran hutang hingga pembayaran gaji karyawan. Semua transaksi telah dicatat sesuai dengan modul yang tersedia, seperti buku besar, penjualan, kas dan bank, dan lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.